Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama, akhirnya kita berjumpa lagi dalam tanya jawab seputar ilmu tajwid bersama Abah Kiai Haji Muhammad Fatoni Dimyati LC. Pada kesempatan kali ini, Abah akan menjelaskan secara detail tentang makhraj dan sifat huruf kaf. Nah, bagi teman-teman yang bingung atau ada pertanyaan, bisa nulis di kolom komentar. Nanti bisa kita tanyakan langsung kepada Abah dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, monggo Abah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, yang dimaksud ilmu tajwid dalam hal ini secara khusus adalah makharijul huruf dan sifatul huruf, di mana saya telah menyampaikan pelajaran makharijul huruf dan sifatul huruf ini urut dengan urutan makhrajnya, yaitu makhraj dimulai dari makhraj ruang mulut, kemudian tenggorokan, kemudian lidah pun diurut dari pangkalnya ke depan, ke samping, ke pojok gitu ya. Nah, kebetulan hari ini jadwalnya kita membahas huruf kaf. Seperti yang saya katakan di awal-awal pelajaran dulu, hampir tidak ada satupun huruf Arab yang persis dengan huruf Indonesia atau huruf-huruf bahasa lain. Karena apa? Satu huruf itu mesti dilengkapi dengan makhrajnya, sifat-sifatnya, dan masih saja dituntut untuk dipraktikkan di hadapan guru yang ahli di dalam mempraktekkan huruf itu sesuai dengan sifat dan makhrajnya. Huruf kaf ini namanya cuma satu, yaitu kaf. Adapun makhrajnya, kaf ini keluar dari pangkal lidah, tapi lebih ke depan sedikit dibanding qaf. Jadi qaf itu pokoknya sudah perbatasan dengan tenggorokan. Nah, kaf itu ke depan sedikit. Ini beda antara qaf dengan kaf yang pertama. Adapun beda qaf dengan kaf yang kedua dalam hal makhrajnya, yaitu kalau qaf kerjanya dengan anak lidah yang ada di atasnya atau lidah kecil, ya. Sedangkan kaf kerjanya dengan langit-langit atasnya. Jadi walaupun begitu dekat, tapi tidak sah apabila qaf dan kaf dijadikan satu di dalam makhrajnya. Tetap punya makhraj sendiri-sendiri. Adapun sifatnya, kalau kita menyebut sifat juga kita urut gitu, biar nggak kelewatan. Yaitu pertama sifat yang berkaitan dengan nafas, udara atau angin. Ya. Dalam hal ini kaf ini termasuk huruf yang mengalirkan angin. Istilah tajwidnya hamas. Dan kapan sudah saya jelaskan bahwa sebaiknya janganlah menyebut-nyebut arti hamas itu menurut bahasa saja, biar enggak membingungkan. Ya, hamas itu diartikan menurut istilah tajwid, yaitu mengalirnya udara atau angin. Ya. Tidak sekedar lepas, tapi mengalirnya. Karena Arabnya jaroya nun nafasi, mengalirnya angin. Ya, jadi hamas. Kemudian sifat yang urutan kedua yang berkaitan dengan suara. Apakah huruf itu apabila dikeluarkan, dibunyikan, suaranya mengalir ataukah mandek? Ya. Sudah saya contohkan berkali-kali, kalau a mandek, mandek. Kalau kalau ha ya,
loh, mengalir. Di samping anginnya juga suaranya. Lah kaf ini tergolong huruf yang kalau disukun, juga kalau dihidupkan ya, lebih nampak kalau disukun. Mandek, tidak bisa mengalir. Jadi dia memiliki sifat syiddah, suara menahan. Sifat yang ketiga, sifat yang berkaitan dengan pangkal lidah, apakah naik ataukah turun. Kalau pangkal lidah dinaikkan, maka suara menebal. Standar tebal itu adalah bunyi o. Kalau huruf qaf, ko. Ya. Kalau sod, so, po, o itu tebal. Kalau di fathah berbunyi a itu tipis. Lah kaf itu di fathah berbunyi ka, berarti tipis. Istilah tajwidnya istifal. Lidah diturunkan sehingga suara menipis. Sifat berikutnya berkaitan dengan pucuk lidah. Apakah pucuk lidah itu melekat ke langit-langit ataukah tidak? Ini sangat-sangat mudah untuk merasakan ya. Ucapkan ka atau ak. Pucuk lidah jangankan melekat, dekat saja tidak. Berarti dia itu memiliki sifat infitah. Ya, lawan daripada itbaq. Ya, sifat yang kelima yaitu sifat yang berkaitan dengan perjalanan huruf dari makhrajnya sampai keluar. Ya, itu dekat ataukah jauh, atau juga dengan kata lain huruf itu keluarnya lancar ataukah agak lamban. Kaf ini karena makhrajnya di pangkal tenggorokan, perjalanan sampai keluar mulut itu dianggap jauh. Maka dia adalah huruf yang disifati ismat, ya, lamban. Ya. Itu. Ya. Sudah 5 sifat itu, 5 pokok, sudah tidak ada tambahan sifat-sifat yang lain. Jadi makhrajnya ditambah 5 sifat itu sudah terbentuklah zat daripada huruf kaf. Ya. Kalau diucapkan ka, ki, ko, ka, ki, ko. Di sini harus bisa dirasakan adanya angin. Ka, ka, ka. Beda dengan ka, ka, ya. Kalau disukun ak. Jelas kan ya? Apa masih menimbulkan pertanyaan? Coba. Ya, pertanyaan saya sudah mengumpulkan 3 pertanyaan. Yang pertama, kesalahan yang sering terjadi atau perhatian khusus dalam pengucapan huruf kaf, apakah ada kesalahan ketika membaca huruf kaf itu dalam segi makhrajnya atau sifatnya? Kalau misalkan sifat itu apa yang sering terjadi, sifat apa? Ya, jadi kaf ini karena bertetangga dengan huruf qaf, dan seperti pembicaraan sebelumnya, ada orang kok sebaiknya sama saja makhrajnya, nanti beda sifatnya saja. Ternyata makhraj pun berbeda. Jadi untuk kaf, jaga jangan sampai pindah makhraj. Jangan sampai pindah ke makhrajnya qaf. Umpamanya orang mengucapkan walam yakul lahu, jangan sampai walam yakul lahu. Yakul. Yakul gitu saja sudah menjadi qaf ya. Nah, wakila jangan sampai waki ya. Makhraj. Kemudian yang kedua, sifat, yaitu sifat hamas. Jangan sampai dilupakan bahwa hamas itu adalah sifat yang tetap pada huruf kaf, harus ada ya. Seperti saya katakan di ga, tangan diletakkan di depan, ga itu terasa ada angin mengalir menghembus ya. Ya itu. Soalnya ada orang mengucapkan kakiku saja, kakiku, tidak gakiku gitu ya. 2 itu saja sudah cukup untuk diperhatikan karena sifat-sifat yang lain ya tidak ada masalah. Berarti hamas
Yang satunya Satu makhrajnya jangan sampai belok ke qaf. Sifatnya jangan sampai menghilangkan sifat hamas. Ini persis sama dengan tak. Kalau tak itu hamasnya tampak, maka jangan menganaktirikan kaf. Karena apa? Kaf dengan tak itu masalahnya sama. Menahan suara, mengalirkan nafas. Sama persis. Kalau kafnya ka, taknya ta. Gitu ya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, praktik menghamaskan huruf kaf. Saya perhatikan qori baik dalam negeri maupun di luar negeri itu kok cara mengucapkan huruf kaf kok tidak seragam. Dalam hamasnya maksudnya Iya. sepertinya. Seperti Ada yang menyolok, ada yang samar-samar gitu ya. Nggih. Nah, itu begitu memang. Jadi yang benar itu yang Iya, ya. Perbedaan atau ketidakseragaman ini tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan sampai hari ini sepertinya tidak final gitu ya. Makanya akhirnya seperti ada aliran-aliran atau madhab-madhab gitu ya. Yang jelas, baik kaf maupun tak, ini ada aturan seperti ini ya. Kalau dalam keadaan hidup, berharokat ya, itu menahan suaranya, sifat syiddahnya, nahan suara, mengeluarkan itu mandek ya, itu lebih menonjol daripada hamasnya. Jadi kan dia di samping syiddah juga hamas, di samping menahan suara juga mengalirkan angin. Tapi menahan suaranya itu lebih diperhatikan. Oleh karena itu maka ketika hidup hamasnya tidak bisa banyak. Ya. Kalau melihat ini seperti yang betul itu yang sedikit, bukan yang ka, tapi apa? Yang ka itu saja. barangkali dicontohkan dalam satu ayat. Nanti ya. Kemudian kalau dia itu sukun atau mati, maka melepaskan, mengalirkan angin itu lebih dominan atau lebih menyolok daripada nahannya suara. Adapun kalau dia itu bertasdid, yuhakkimuna, maka tidak keluar hamas. Ada 3 hal. Kau yuhakkimu, tidak yuhakkimunaka. Jadi coba antara sekarang kalau hidup ya ka ki ku itu pertama. Yang kedua ka ki ku. Yang ketiga ka ki ku. Tentunya yang menurut versi saya yang kita pakai adalah yang tengah ya. Walaupun ada perguruan yang mengajarkan yang pertama, kama ya, seperti orang mengucapkan dalam bahasa Indonesia kita ini ya, mungkin aja orang tak kaploki seperti itu ya. Adapun kalau sukun maka harus lebih nampak. Alam nashrah laka sadrak, rak. Allahu akbar, tapi bukan ndak, lebih mencolok. Ya. Jadi hamasnya itu menyesuaikan ketika waqaf lebih. Ya, rumusnya cuma begitu. Kalau dalam keadaan hidup, ya hamasnya kelihatan sedikit saja. Ya, ketika sukun lebih nampak. Soalnya ada orang yang mengatakan hamasnya kaf dan ta itu hanya kalau sukun saja. Ini tidak betul ya. Perlu diluruskan. Ada kedua-duanya, tapi ketika sukun lebih nampak, gitu aja. Nah, kita praktekkan kaki. Jadi pastikan Anda mendengarkan ka itu meyakini bahwa sudah ada angin ya. Beda ka dengan ga.
kakiku bak bak ku kan kanikak na minal mukni makikan kanika. Kalau mau belajar langsung ayat Al-Quran, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Hanya memelihara hamasnya saja ini sudah pekerjaan yang butuh keseriusan, butuh apa? Namanya ketekunan, perhatian gitu ya, fokus hamasnya kaf. Nanti lama-lama sudah menjadi kebiasaan ya, walaupun tanpa mikir itu bisa ya. Nah, seperti itu. Ada lagi latihan cepat, kataba yaktubu katban wa maktaban fa huwa katibun, atau kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fa huwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun kan ada hamasnya ya. Ya, latihan dengan mentasib ini penting dalam rangka melatih pengucapan apa? Cepat. Ada lagi latihan ya hanya semacam untuk lelucon saja ya. Tapi sangat bermanfaat untuk melatih pengucapan huruf. Seperti kaf ya. Ini kuku kakiku, ini kuku kakekku ya, atau gimana gitu ya. Nah, nanti didengarkan betul ya. Ya, masih ada yang mengganjal untuk masalah kaf ini? Yang sering kita bingungkan dalam praktik mengikhfakan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf kaf. Yang benar itu minkum atau minkum. Nah, ya. Kelihatannya sepele tapi ini penting sekali ya. Saya betul-betul merasakan bahwa dalam hal ini masih belum seragam, tapi bisa dipastikan bahwa salah satu yang benar. Berbeda dengan kaf ya, hampir-hampir orang sama-sama benarnya, tapi ada lebih condong bahwa yang hampirnya sedikit itu yang benar. Tapi kalau untuk ikhfa'nya kaf, antara minkum dengan minkum, ini yang benar adalah yang minkum. Umpamanya kangkung ya, bukan kangkum tapi apa? Kangkung ya. Karena apa? Dalam hal dengungnya, dengung yang disertai dengan ikhfa itu ya, antara kaf dengan ta ini memang bertolak belakang ya. Qaf, kaf satu sebelah kanan, to, dal, ta sebelah kiri. Ya. Yang qaf dan kaf itu kadar dengungnya lebih tinggi daripada ikhfa'nya. Jadi suara hidungnya lebih mencolok. Kalau minkum suara dengungnya, suara gunnahnya kurang menyolok. Standarnya apabila kita mengucapkan minkum hidung ditutup, maka tidak bisa keluar. Ming terus tutup, mik loh tidak keluar ya. Adapun kalau tak dal to ya, ampane antum itu hidung ditutup ya, bunyi al terus ditutup, al masih keluar ya. Ya. Dan ini saya sudah pernah menanyakan kepada pakar tajwid dari Syria, Ustadz betul mana minkum dengan minkum ya. Katanya betul minkum. Saya masih belum puas. Saya mencoba memutar bacaan qori, 5 qori Mesir, 5 qori Saudi. Saya dengar ketika saya ada di atas pesawat, kan ada TV-nya yang bisa kita mendengarkan bacaan-bacaan. Ternyata semuanya itu baca in kuntum atau minkum itu
bukan minkum. Ya, ini huruf kaf dan sampai sekarang kelihatannya masalah hamaznya itu masih saja perlu orang itu disuruh memperhatikan. Adapun kalau makhrajnya pindah ke qaf itu ya jarang, walam yaqul lahu kufuwan ya enggak ada gitu ya. Dan kaf tidak tergolong huruf yang sulit, hanya saja membetulkan kalau ada sedikit praktek yang salah. Ya. Saya kira cukup ya untuk kaf ya. Terima kasih, Bah. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.